nggak pernah punya masalah sama mereka gitu kan. Jadi pada saat hari acara itu aku datang, dan yang datang itu Masya Allah rame banget. Aku nggak tahu, seolah-olah tuh aku ngerasa ini orang yang bener-bener pengen lihat aku dipermalukan gitu. Sempet yang ya kok sampai kayak gini sih gitu. Aku jujur sebenarnya aku agak kecewa sama panitia waktu itu. Jadi ini mohon maaf kalau aku sampai nangis-nangis kayak gini, karena memang aku nggak pernah nunjukin sedihnya waktu pas kasus itu gitu loh. Aku nggak pernah nunjukin kalau aku tuh sedih gitu, memang nggak. Cuma kalau diinget-inget, makanya aku nggak mau nginget-nginget gitu, karena sakit sekali gitu. Sakitnya itu bukan karena si banci itu mempermalukan gitu, memfitnah, membuli gitu, tapi justru orang-orang yang ngomporin, yang seolah-olah tuh tahu aku banget gitu. Oh Lian memang begini, itu yang aku sedihkan gitu loh. Ini orang kok jahat banget gitu. Jadi kalau yang banci itu sih gini loh, si banci itu fitnah gitu kan, ditelan mentah sama orang-orang itu tuh rasanya aduh kok ayolah gitu, kok kalian percaya sih cuman ngomongan gitu doang kalian langsung telan gitu. Itu yang aku sedihkan. Nah lanjut pas acara selesai. Jadi waktu itu suamiku tuh udah datang, aku tuh udah takut banget. Suamiku tuh memang orangnya jarang marah, tapi kalau udah dia marah, dia paling nggak bisa tahan emosinya gitu. Suamiku tuh orangnya paling nggak pernah takut sama siapapun. Pokoknya suamiku tuh orangnya bukan orang yang penakut gitu. Kalau ngomong nyali itu suamiku tuh bisa diandalkan gitu. Orangnya tuh nggak takut sama siapapun. Aku tuh cuman takut pada acara itu suamiku tuh hilaf, langsung nggak bisa ketahan emosinya, langsung mukul gitu loh. Itu yang aku nggak tahan. Jadi waktu pas berhari-hari aku dibully itu lewat sosial media, memang kami pun di rumah sempat bersih tegang gitu. Maksudnya aku tuh bilang suamiku udah sabar, biarin aja kan kita udah lapor gitu. Tapi suamiku bilang nggak bisa gitu, ini harga diri gitu, nggak bisa. Pokoknya tuh berhari-hari ribut gitu cuman gara-gara itu gitu kan. Sambil suami aku belain aku kalau ada orang bully aku gitu kan, terus suamiku tuh nyaut gitu ya. Itu pembelaan, karena memang si Mawar ini dia kayak pembunuhan karakter gitu. Terus dia sampai upload juga pernah, dia ngupload foto aku, terus dia bilang hati-hati orang Kalbar sama Mua ini berbahaya gitu. Mua ini suka begini gitu kan. Jadi ya cuman istighfar aja gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Nah yang nggak terima tuh memang suamiku. Jadi pada saat acara ngobras itu udah selesai acara, ada VT-nya. Pegangin bentar ya, pegangin bentar. Suaminya Lian kan? Kamu tidak kalah aku, mau matiin aku, mau bunuh aku. Laki-laki kan? Ayo dong. Jangan jadi jagoan medsos dong, jangan jadi jagoan medsos dong. Di luar aja Mbak. Kok ngumpet? Mantan bucinya mana kok ngumpet? Mantan bucinya mana kok ngumpet? Nah, kan aku bilang udah sampai selesai acara, ini kan udah selesai. Sulitin orang? Nggak boleh kan? Sekarang ini mau pekerjaan orang, dengar dulu. Mau orang jadi
jadi pelacur, jadi apapun itu urusan siapa? Diri sendiri. Dia datang, terus ada aku di situ. Jadi yang waktu aku sedih kan, acara udah lama, dia tuh katanya dari maghrib udah datang. Aku memang waktu itu bawa bodyguard, mohon maaf, jadi buat menjaga aja biar nggak rusuh gitu kan. Jujur ya, terus terang aku kecewa sama panitia gitu, panitia acara. Seharusnya nggak ada adegan dia datang pas udah selesai acara sih datang, maksudnya acara berlangsung itu normal gitu, wawancara, apa sih namanya, talk show kayak gitu-gitu kan. Nah, udah selesai acara dia tuh langsung datang. Suamiku dari jauh tuh udah lihat dia mau nemuin aku, tapi udah dihadang sama suamiku gitu. Kalau banyak orang, istrinya mana kok liatnya nggak ada, aku ada di situ. Dia datang, suaminya lian kan, katanya mau injek aku, diinjek lah, terus dia baring kayak gitu. Jadi kalau aku lihat tuh malah ya apa sih gitu, enak gitu. Aku berpikir waktu pas dia datang, konfirmasi dong gitu loh. Kamu ngapain ngomong aku banci gitu loh. Aku tuh pengennya tuh kayak gitu. Kamu ngapa kok berani ngatakan aku banci? Ngapa kok kayak gitu? Ngapa? Aku tuh maunya kayak gitu, tapi ternyata enggak. Dia datang langsung baring-baring minta diinjek kakinya gitu. Tapi itu aku tahu suamiku udah yang bener-bener apa ya, udah nggak tahan, tapi langsung dilerai. Lumayan banyak yang megang suamiku, udah kakinya tuh udah yang gemeteran banget. Nah akhirnya dia disuruh pulang, tarik disuruh pulang. Sampailah ada adegan naik ke meja itu. Yang aku kecewanya, hal itu jadi tontonan, direkam banyak yang ngerekam. Itu yang aku sedihkan gitu loh. Ini banci teriak dengan bahasa yang nggak pantas, teriak ngomong, suamiku dikatain banci, suamiku dibilang homo sambil teriak-teriak gitu. Terus apa ya, aku dibilang lesbi. Banci nikah sama mantan buci gitu. Terus direkam, diteriak-teriakin. Apa ya, aku tuh ya Tuhan gitu, udah kalian pulang aja, ngapain nonton gitu, nggak pantes kayak gitu ditonton. Ngapain sih, kayak kurang hiburan gitu loh. Yang aku sedihkan tuh itu. Jadi orang tuh datang berbondong-bondong cuman pengen lihat dia itu datang ngelabrak aku atau apalah, aku juga nggak tahu. Jadi sampai ada temen aku sendiri, temen deket gitu, kalau dilihat di videonya itu dia datang, aku pikir dia bela aku kan, ini temen aku. Jadi banyak teman-teman dekat aku yang udah lama yang fotonya juga diuploadin gitu. Jadi waktu pada saat pemulihan itu ada, aku tuh foto sama teman, memang sama sahabat deket gitu, tapi diupload sama dia, bilangnya aku buci, bilangnya aku lesbi, padahal itu juga teman-teman aku gitu. Jadi ya itu ngatain aku lesbi, buci cuman gara-gara rambut aku tuh pendek gitu. Dan herannya netizen tuh percaya gitu loh. Kalau aku sih nggak masalah sih, karena kan ya nggak bener gitu, jadi santai aja. Beda sama dia yang suka ngamuk-ngamuk kalau dibilang banci, karena dia memang banci gitu. Jadi yang pada saat acara itu, di acara itu aku tuh sedihnya itu ya banyak yang ngerekam gitu loh, terus banyak yang live gitu. Sebenarnya itu tuh nggak ada faedahnya gitu loh, cuman pengen viral kayak apa, gak kurang tahu juga. Jadi aku sedihnya di situ gitu. Ngapain sih kalian sampai ngerekam itu? Dia datang tuh ngelabrak aku gitu. Jadi sampai aku tuh nggak bisa bedain mana yang teman, mana yang pura-pura teman, mana yang
beneran musuh, mana yang datang cuman pengen jadikan itu tontonan gitu loh. Nggak bisa bedain. Begitu dia udah selesai pulang malam tuh pulang, biasa aja, syukurnya suamiku nggak, udah aku kasih tahu jangan sampai lepas kontrol, kalau kamu mukul duluan kita salah gitu. Herannya kenapa panitia nggak, pada saat dia naik meja itu kan bikin kisruh, kenapa nggak disuruh pulang gitu loh, udah pulang aja jangan ribut gitu loh. Nah udah selesai acara 5 Januari itu, di video live-nya itu diupload sama si Mawar, cuman segitu aja. Aku aja datang sendiri, bla 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 bla. Terus ada netizen mampus keok nggak berani semua gini. Aku tuh pikirannya gini, netizen ini kan memang kompor lah. Terus kalau aku mukul atau suamiku mukul si banci itu pada acara itu, yang rugi siapa? Yang rugi toh aku juga gitu. Jadi kita ngerasa apa ya? Ya kita cuekin aja, memang hari itu nggak kita pedulikan gitu kan. Nah diupload lagi, dibully lagi. Pokoknya 1-2 minggu itu aku yang nggak ngefek sih ya, alhamdulillahnya nggak terlalu ngefek. Dan alhamdulillah juga mungkin maksud hati dia itu biar aku tuh kurang job, biar orang banyak yang nggak seneng sama aku, terus nggak booking make up mungkin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang rezeki, malah banyak pengantin yang kita full gitu loh, maksudnya banyak yang kita tolak karena kita full. Alhamdulillah tidak ada berkurang satu pun, rezekinya makin lancar-lancar aja, alhamdulillah gitu. Jadi pada saat waktu berjalan konsultasi sama lawyer, sama ya pokoknya sama lawyer, alhamdulillah juga dapat lawyernya juga yang bukan kaleng-kaleng. Lawyernya alhamdulillah paham situasinya gitu. Sambil terus lawyer tuh memang pesan, Mbak Lian jangan terlalu ke publish gitu. Jadi aku slow aja, nggak, ya pokoknya kita main slow lah gitu, nggak perlu yang koar-koar kayak gimana gitu kan. Kalau ada juga yang DM nanyain, kalian mental kalian itu gimana? Sebenarnya aku mental ke bancinya itu enggak, karena gini loh, aku nih kan kerjanya di bidang make up, yang dari make up itu banyak sekali pergaulannya juga dengan yang sejenisnya ya, yang kayak banci-banci gitu ya, banyak gitu. Jadi aku tahu beberapa karakter banci itu seperti apa gitu, karena teman-temanku juga banyak lah yang banci gitu. Jadi kalau ditanya sedihnya itu ya netizen itu justru yang lebih nusuk, terus orang-orang yang datang videoin kayak gitu. Aku nggak tahu videonya buat apa juga, aku nggak tahu apakah untuk disebarin lagi gitu. Tapi ya itulah sekarang ya, yang namanya udah zaman digital, dikit-dikit diviralin gitu. Jadi yang bikin sedih itu sebenarnya itu. Nah, jadi habis itu aku lapor polisi. Lapor polisi 1 minggu kemudian diproses dengan melampirkan bukti-buktinya. Memang sedikit alot karena surat panggilan ke dia itu agak alot karena dia tinggalnya di Jakarta bukan di Pontianak. Terus pada akhirnya dia ditetapkan tersangka itu kalau nggak salah bulan Agustus atau Juli Agustus 2018 tepatnya, aku lupa. Jadi ditetapkan tersangka. Kemudian dia sempat menggertak aku untuk membawa pengacara. Aku kasih kisi-kisinya ya, SK gitu, pengacara SK dengan timnya datang gitu, foto boarding pasnya di upload gitu. Jangan macem-macem sama gue bawa pengacara 5, lu mau bawa pengacara 10, kayak kalau lu salah tetap salah bang ya.
Jadi pada saat waktu itu kayaknya dia tuh bergening gitu loh, pengen negosiasi damai gitu loh. Terus aku makin dia bawa bawa si pengacara SK itu, aku nggak pernah takut sedikit pun, karena dia udah tersangka. Kalau udah tersangka ya tersangka, nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Nah kemudian pada saat udah jadi tersangka, alot. Kalau kalian mau tahu, ya ini aku kasih tahu. Kalau kalian mau tahu, beberapa waktu lalu itu kalau nggak salah 2018, si Mawar Plastik itu nggak aktif di akunnya karena akun dia disita sama Polda Kalimantan Barat sebagai barang bukti. Instagramnya disita dan kemudian handphone dia juga disita waktu itu. Jadi pada saat di Polda, pada saat dimintai keterangan, dia nggak bisa menghadirkan saksi. Jadi tidak ada saksi sama sekali. Mungkin saksi-saksi ini yang katanya temen dia tahu lah, karena dia memang salah kan. Jadi mau jadi saksi apa gitu loh. Jadi dia tidak bisa menghadirkan saksi. Terus dia juga ada ditanya sama polisi, katanya itu suaminya Liam juga ada melakukan pengancaman pembunuhan. Ditanya sama polisinya, ada bukti nggak? Nggak ada, udah dihapus gitu ya, nggak bisa gitu. Aku lucu aja sih dibilang suamiku melakukan pengancaman pembunuhan gitu. Ya ketawa aja lah ya, ini memang banci sinting, beneran banci sinting gitu loh. Akhirnya, nah dari situ ketahuan deh, bermula dari mana tuh. Aku kasih bukti-bukti yang mana sih aku bilang dia banci. Ternyata memang ada. Ya, jadi ternyata memang ada, aku bilang banci, tapi bahasanya itu di akun Dedi Vesta ini, jadi kan waktu itu dia viral, ya kan? Jadi waktu itu dia viral di akun Dedi Vesta. Ini akun ini. Di akun ini kan dia udah sempat viral. Memang aku ada komen. Aku komen itu komennya hanya menunjukkan akun itu ke suamiku. Jadi kalau kayak kalian gini loh, misalkan kalian ada lihat apa Instagram itu di explore kan muncul, bener nih gitu loh. Jadi aku tag suamiku, terus aku tulis, kan bener kan Pi, ini bencong, karena kalau perempuan nggak mungkin berani kayak gini gitu. Jadi aku sih jujur-jujur aja, itu aku tunjukin, jadiin barang bukti gitu loh. Aku nggak pas dimintain keterangan, aku bilang aku ada bilang banci Pak gitu, tapi di akun Dedi Vesta, dan di situ tuh akun anonim, banyak sekali memang yang bilang dia banci. Kenapa dia cari aku kan gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu ya kalau kamu bukan banci ya jangan marah lah kan gitu. Ya kan, jadi apa yang dia perbuat ke aku itu tidak tidak setimpal gitu. Bener nggak sih kok? Jadi kita kan bilang dia banci, terus dia banci. Nah, terus dia bully aku habis-habisan gitu, kayak gitu nggak setimpal gitu loh. Maksudnya ya ayolah, kalau memang kamu bukan banci, ya buktiin dong kamu bukan banci kan gitu. Jadi sebenarnya pada intinya dia mau banci kek, dia mau apa kek, dia mau genderuwo kek, dia mau wewe gombel kek, itu tuh bukan urusan kita. Itu urusan dia, itu bukan, kita nggak ada urusan, itu urusan dia sama Tuhan. Cuman waktu dia viral gara-gara dia pakai kerudung itu, nah itu kan sering muncul di explore gitu loh. Dia tuh muncul di explore. Akhirnya aku tag lah suamiku, karena memang waktu itu suamiku bilang, ini katanya orang Singkawang nih sayang gitu. Iya kok cewek ke cowok nih dulu waktu 2013 itu. Dan lucunya aku komen itu bulan Juli 2016. Kenapa dia permasalahkan di akhir 2017. Jadi dari situ memang ketahuan dia itu memang cuma cari sensasi aja gitu loh. Nggak ada apa-apa, cuman buat ribut-ribut aja. Karena pada saat masuk 2018 awal-awal Januari itu
dia pernah ngupload beberapa video, beberapa berita online yang tentang dia. Jadi waktu itu tuh ada video tentang dia melabrak, si mawar plastik labrak hatersnya di Pontianak. Terus kedua, si mawar plastik menendang orang di klub gara-gara orang itu megang pahanya. Pokoknya ada 3. Terus dia upload deh tuh di Instagram dia, terfenomenal akhir tahun penutup gitu. Jadi aku pikir, oh berarti dia ini memang sensasi gitu loh. Akhirnya kasus berjalan. Nah, sambil berjalan itu adalah lagi orang Pontianak yang ikut ngegosipin sama Mbak. Hai Mbak, Anda yang kerja di rumah sakit, sama kamu, lambe turahnya Pontianak, urusan kita belum selesai kalau kalian nonton ini. Jadi aku memang nggak main-main, cuman aku kan memang orangnya nggak yang apa sih gitu, ribut-ribut gitu, malesin lah kalau memang orang itu harus dikasih sanksi sosial gitu. Kalau follower lama sih pasti insya Allah tahu lah ya, teman-teman aku gitu, aku tuh orangnya kayak gimana. Nah, terus kasus berjalan, dia pakai kan si SK itu, terus dia katanya ngelapor balik ancaman pembunuhan katanya gitu. Ya udahlah, aku bilang sama suamiku, nggak usah takut, kapan kita mau bunuh dia, yang ada dia mau nyantet kita. Dia kan suka bilang gue Bugis Dayak gitu. Masih ada screenshotannya, dia mau nyantet aku ada. Terus dia bilang jangan macam-macam, abang gue juga polisi gini ada gitu katanya. Ya udahlah itu, jadi ya nggak takut lah ya. Kemudian 2019 bulan Juni akhirnya kita sidang beberapa kali. Dia udah statusnya diangkat jadi terdakwa gitu. Nah, yang aku heran waktu itu, kok dia nggak pakai pengacara SK gitu loh, kan katanya kaya, katanya kan duitnya banyak, duitnya minta lah gitu. Ada duit gak tuh? Kirain waktu pas sidang itu dia didampingi oleh pengacara SK itu, karena waktu pas dia bawa SK itu lumayan apa namanya, heboh gitu ya. Aku pikir dia cuman ngegap ya bang, kalau kata orang Pontianak tuh kayak gertak aja gitu. Jadi aku nggak pernah takut. Terus ada juga pembahasan waktu sebelum sidang, dia mau minta maaf gitu. Terus suamiku bilang, sayang kamu kalau dia minta maaf kamu mau nggak gitu, kata suamiku. Terus aku tanya, kamu mau nggak? Pajol, kata suami aku gitu. Nyamannya kau udah beri malu gitu kayak gitu, cuman minta maaf selesai, kata suamiku. Harga diri harga mati gitu. Jadi adalah bahasa-bahasa gurau tapi nggak benar. Aku kalau dia bayar aku 5M juga aku nggak mau, karena memang dia nggak ada sih. Aku jadi julid, astagfirullah. Mbak, kata lawyerku, kalau dia mau ngajak damai, cabut tuntutan gimana? Kata lawyerku bilang, nggak mau bang, nggak mau. Dari awal lawyer sudah nanya, Mbak Lian, ini kalau sudah naik perkara tidak bisa dicabut, kita tidak mau habis uang, habis tenaga, Mbak bayar puasa saya sudah mahal gitu. Jadi saya bilang maju terus sampai titik darah penghabisan, sampai dia itu mendapatkan hukuman yang setimpal kan. Terus akhirnya yaitu ada pembahasan, boleh kalau mau minta maaf. Aku bilang aku nggak sebut 5M, aku bilang 1 miliar aja gitu. 1 miliar ada nggak gitu loh, gantiin gitu. Tapi bercanda, nggak ada, nggak mungkin. Jadi kalau dia mau bayar aku 5 miliar itu juga kalau ada, aku nggak bakal. Kau mau bayar aku harta sebanyak apapun, nggak akan aku cabut laporannya gitu loh, nggak akan ada kata maaf. Jadi maju terus. Akhirnya sidang beberapa kali yang dia sering bolak-balik Pontianak itu, Pontianak Jakarta itu sidang. Ada masuk koran lokal juga ngasih tahu kalau dia itu tersangka. Nah, sampai di situ pernah pada saat lagi sidang dia ribut sama LL waktu itu.
sama LL, si manajernya LL yang sekarang jadi manajernya dia itu dulu di kubu aku gitu. Pokoknya sering-sering sharing info lah mengenai sidang gitu kan. Nah akhirnya kita tuh dulu jadi korban bulinya itu bukan cuman aku. Jadi waktu pas selesai aku itu pada saat sebelum dia tersangka ya, dia pernah bully Kak Ola juga, orang Bali. Itu yang parah banget. Jadi Kak Ola cuma bilang, kok bodinya kayak laki ya gitu. Habis-habisan Kak Ola diserang, dibully, diuploadin fotonya. Tapi waktu itu statusnya belum jadi tersangka loh ya. Anaknya, suaminya Kak Ola itu semuanya sampai dikatain anak haram lah, anak apalah gitu. Pokoknya habis. Terus ada juga yang dari Bogor udah dilaporin juga, mohon maaf aku nggak bisa sebutin namanya. Jadi banyak lah korbannya. Di Pontianak bukan cuman aku, cuman waktu itu yang heboh banget memang aku. Yang waktu heboh banget gitu. Nah pada saat sidang, aku tuh sidang pertama 2-3 kali aja aku datang, aku kasih keterangan. Dan itu juga dia sempat motong penjelasan aku sampai dia dimarahin hakim gitu. Dia bilang, kan hakim nanya, ibu waktu pada saat dibully perasaan ibu gimana? Malu lah pak, itu aib. Saya bilang, saya kan sekarang udah berhijab gitu. Sementara diuploadin dia itu foto-foto yang aku nggak tahu dapat dari mana. Foto aku umur 17 tahun, bayangin aja. Jadi pada saat dia ngupload pas bully aku itu ada foto aku rambutnya segini, itu masih pakai poni. Itu aku inget banget, umurnya masih 17 tahun waktu itu. Foto sama teman-teman gitu. Kalau kalian tuh lihat foto-foto kalian waktu umur 17 tahun kan pasti lucu ya. Itu diupload sama dia. Nah ini ada kejadian lucu juga gitu. Jadi pada saat dia ngupload bully aku kan habis-habisan kan, suamiku tuh sampai ketawa gitu. Ini foto kamu yang mana gitu loh, kok aku nggak pernah lihat. Iya gitu, aduh ini nih masih 17 tahun. Dia itu sampai dapet, gila nggak? Foto aku yang 17 tahun yang masih kinyis-kinyis gitu. Itu tahun berapa ya? 2004 deh kalau nggak salah bisa dapet. Jadi agak lucu-lucu juga kan. Nah ditanyain lah sama si hakimnya, sedih lah pak, itu kan foto sudah lama gitu loh, saya sudah berhijab, saya sudah punya suami, istilahnya tuh kita punya nama baik insya Allah gitu loh. Suami saya juga di istilahnya kerjanya ya malu lah pak. Nah si mawar itu tuh langsung motong, kok pikir kok anak aku tuh aku gak malu kok, itu kan aib. Aku tuh langsung diem kan, tapi dia langsung dimarahin sama hakimnya. Anda harus bisa menghargai, Anda di luar boleh kayak gitu tapi tidak bisa di sini gitu kata Pak Hakimnya. Itu langsung dia diem, jelas Anda gitu sama Pak Hakimnya. Senang juga kan aku kan. Nah terus saksi utamanya yang aku bawa itu ialah anak cowok yang pernah dibully dia juga, yang disuruh cium kakinya. Nah itu jadi saksi utama aku yang memberatkan dia gitu loh. Jadi disuruh cium kaki. Karena bermula dari situ kan dia sebut-sebut nama aku gitu. Jadi akhirnya udah mau putusan hakim pada saat itu. Udah mau putusan hakim 1 minggu sebelum putusan hakim. Yang pokoknya kalian sering lihat kalau di Instagram dia, aku tuh sudah mau berubah, pengen bajunya yang normal-normal, maksudnya pengen pakai baju yang sopan-sopan gitu ya. Itu tuh sudah mau, aku pikir waktu itu dia sudah mau masuk penjara gitu kan. 1 minggu sebelum putusan hakim dia membuat pengakuan. Waktu itu bulan Agustus aku ingat, dia bikin pengakuan bahwa dia ini seorang transgender gitu. Jadi aku ketawa dong, netizen bilang alhamdulillah akhirnya, salut, mau mengakui, semoga berubah ya, berubah begini gitu. Nah jadi dalam pengakuan dia dengan yang menangis-nangis katanya pergolakan batin, yang dia bilang katanya dia mau berubah, pengen ngurus orang tua yang sakit, pengen
pengen apa sih waktu itu, pokoknya pengen itulah, pengen berubah jadi lebih baik, bla 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 gitu kan. Nah dari situ aku sih cuman ketawa aja gitu, gitu. Kalian tahu nggak sih, dia itu mengakui dia itu transgender itu karena 1 minggu udah mau putusan hakim. Mungkin dia bisa berpikir dia mau, ya bagusnya dia ngaku daripada polisi yang bilang kan kalau dia itu transgender gitu. Cuman kalau aku mikir ini orang memang gak ada urat malunya ya gitu. Dulu kalau dibilang banci marah, sampai kasus dia sekarang jadi tersangka kan gara-gara banci. Gak terimalah dibilang banci, gak terimalah dibilang transgender, gak terimalah dibilang ini, dibilang itu, dibilang tekar, dibilang kayak cowok. Sampai tendang sana tendang sini, labrak sana labrak sini, ujung-ujungnya ngaku gitu kan. Aku tuh kayaknya aduh gitu, jadi ya biasa aja gitu loh. Tapi dari situ aku ngerasa aku menang gitu loh, ini aku menang gitu, berarti aku bukan menghina karena memang fakta kalau dia itu banci, aku nggak salah gitu kan. Akhirnya putusan hakim, alot, dapatlah putusan 7 bulan, denda 10 juta, 7 bulan penjara seharusnya, 7 bulan ditahan, tapi dia banding. Aku nggak tahu putusannya putusan terakhir itu dia dinyatakan bersalah. Kalian bisa buka di website pengadilan Pontianak. Dia diputusin bersalah gitu loh. Nah, dia diputusin bersalah tetapi tidak ditahan. Jadi aku pengen tahu juga lah tentang hukum gitu, kenapa dia bisa diputuskan bersalah tetapi tidak ditahan gitu loh. Tapi ada lagi sih yang memberatkan dia, kalau dalam 1 tahun dia mengulangi hal yang sama, dia bakal bisa dipertimbangkan lagi hukumannya. Nah, nggak lama kejadian itu dia gabung sama mantan manajernya si LL. Nah, jadi dulu manajernya LL itu nggak sama LL lagi, tapi berpindah ke Mawar itu gitu loh. Jadi ya udahlah, aku sih nggak terlalu peduli lagi lah ya. Udah mau lupa lah ceritanya, pokoknya biarkan kasus itu berjalan gitu. Tetapi apa yang dilakukan si Mawar itu, rata-rata netizen itu pasti ngubunginnya ke aku gitu. Jadi dia ribut sama siapa, itu tuh pasti yang dicari aku gitu. Sebenarnya aku tuh udah mau lupa, kalau follower lama itu pasti tahu aku tuh paling males jawab pertanyaan, Kak, si itu kapan sih Kak di penjara, Kak kasusnya gimana Kak, karena udah 3 tahun gitu. Jadi aku tuh udah move on banget gitu, udah nggak yang ada udahlah banci gitu loh, udah yang malas karena banyak yang lebih penting. Terus juga pada saat sibuk-sibuk sidang waktu itu aku juga lagi ngurusin urusan suamiku yang aku rasa jauh lebih penting daripada ngurus si Mawar ini gitu. Jadi udah yang lupa banget, udahlah banyak yang jauh lebih penting gitu. Akhirnya dia ribut sama artis, salah satu artis papan atas gitu juga, disambung-sambunginnya ke aku lagi gitu. Akhirnya aku DM-an, begini loh ceritanya, begini Kak gitu. Sampailah sekarang gitu loh teman-teman ceritanya. Jadi putusannya dia bersalah tetapi tidak ditahan, namun ada pengecualian kalau masih melakukan hal yang sama dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa dipertimbangkan oleh hakim. Sedangkan sekarang itu kalau nggak salah laporan untuk dia udah 9 sampai 10 korban. Jadi buat bapak-bapak aparat, tolonglah gitu loh, tolong kami kebijakannya. Orang yang kayak gini tuh memang harus diberi pelajaran karena urat malunya udah nggak ada lagi. Memang salah satunya aku yakin cuman itulah biar dia bisa bikin berubah, karena pada saat dia pengakuan kalau dia itu ternyata transgender, terus dia bilang mau berubah, kan banyak tuh yang DM aku, Kak tapi dia mau berubah loh Kak, katanya Kak dia udah tobat Kak, bapaknya sakit, aku anggap itu pasir.
itu pasir, omong kosong, nggak bakal dia berubah. Jadi aku biasa aja, lihatlah nanti, bener kan, ujungnya ribut gitu lagi, ributnya uploadin lagi, ribut lagi, sindir sana, sindir sini, upload foto sana, upload foto sini, bongkar aib sana, bongkar aib sini. Karena ya itu kayaknya udah passion dia sih ya, cari duit gitu loh. Mungkin kalau nggak ada itu nggak rame gitu. Jadi aku pengen lah aparat-aparat untuk segera cepat menanggapi gitu. Apalagi sekarang udah ada dari laporannya Dokter Siska, laporan dari Nyai ya. Aku tuh juga banyak-banyak makasih dengan kakak gitu, terima kasih banyak. Jadi karena kasus ini kan jadi makin kebuka gitu loh, siapa sih, maksudnya seperti apa sih yang kalian bela-bela itu gitu. Jadi ya seperti itulah ceritanya. Jadi minta doanya teman-teman gitu. Mohon maaf tadi ada drama-drama tangis. Jadi sebenarnya aku tidak menangisi dia bully aku, dia mau bilang aku buci kek, dia mau bilang aku lesbi kek. Aku sih nggak terlalu yang kayak gimana gitu. Tapi yang aku sedihkan justru respon netizen, respon orang-orang di sekitar sini, khususnya di Pontianak gitu loh, yang upload sana upload sini gitu. Kayaknya aku tuh sedih gitu, kok sampai begini sih gitu loh, apa-apa diviralin gitu. Sebenarnya sedihnya cuman itu. Jadi ya semoga kasusnya cepat selesai. Sebenarnya aku juga pengen doain dia berubah lah gitu loh. Ayolah berubah lah gitu. Di atas langit masih ada Hotman Paris ya, jadi jangan terlalu sombong, jangan merasa inilah pamer ini pamer itu. Duit nggak dibawa mati sayang, duit nggak dibawa mati, duit nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati, ruko nggak dibawa mati ya kan. Tapi yang dibawa mati itu apa, tau lah ya, kita yang nggak perlu diomongin lah. Oke guys, jadi seperti itulah kisahnya, kisah 3 tahun yang lalu, pengalaman paling buruk yang pernah aku alami dibully. Semoga tidak ada lagi korban-korban si Mawar, cukup aku aja. Dan hikmah yang diambil dari kejadian ini bagi aku itu, pertama, walaupun kita berbuat baik, bakal ada aja orang yang nggak senang sama kita. Kedua, jangan terlalu percaya sama siapapun walaupun itu teman dekat kalian. Oke guys, thank you udah nonton. Terima kasih atas atensinya. Semoga kalian nggak bertanya-tanya lagi. Dan cukup ini video aku yang melenceng dari make up, video YouTube aku yang melenceng dari make up, karena memang aku harus mengklarifikasi, menceritakan biar kalian nggak ngulang-ngulang nanya itu lagi. Oke guys, thanks for watching. Follow Instagram aku Lian_Mirzani dan subscribe juga, jangan lupa di YouTube Lian Mirzani. Like video ini dan share kemanapun. Semoga kalian suka.